Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasul Ashab Saleh, CGP Angkatan 1, asal Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Fasilitator Ibu Dwi Tri Lestari, SSI MPD, Siti Aminah sebagai Siti Aminah SP sebagai pendamping. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab di video ini. Yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal Anda. Soal yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Dan yang terakhir, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Baiklah, langkah pertama yang saya lakukan adalah mulai dari diri sendiri. Seperti awal huruf dari kata merdeka, yaitu huruf M, yang artinya mulai dari diri sendiri. Jadi, proses yang masih berlangsung yang sedang saya jalani dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 1 ini, tentunya banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman pendidikan yang luar biasa yang saya dapatkan. Uniknya dalam pendidikan guru penggerak ini, setelah mendapatkan teori-teori, langsung praktek atau implementasi terkait teori tersebut di lapangan atau di tempat saya mengajar dan di kelas-kelas yang saya pimpin. Proses implementasi pastinya tidak mudah. Semua perlu proses. Dimulai dari berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan dan pimpinan satuan pendidikan dan wakil kepala sekolah. Selanjutnya, bagaimana mengajak dan merangkul semua rekan-rekan guru yang merupakan aktor-aktor utama yang akan melakukan perubahan di sekolah. Tentunya untuk sama-sama bergerak untuk tujuan yang sama, yaitu merdeka belajar. Dan alhamdulillah, setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, maka kami membentuk komunitas praktisi di sekolah yang dinamai Guru Berbagi SMP Negeri 1 Reteh.
Komunitas ini yang menjadi wadah untuk berbagi ilmu dan teknologi yang mendukung pembelajaran, serta wadah untuk menyamakan dan menyatukan persepsi terkait merdeka belajar. Dan melalui komunitas guru berbagi SMP Negeri 1 ini, kami juga menyusun visi, misi, dan program sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar yang akan menciptakan pelajar-pelajar yang berprofil Pancasila. Dan tentunya untuk mewujudkan visi sekolah tersebut harus ada pemahaman yang sama, harus ada kolaborasi yang solid dan gerakan yang sama, yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya positif, sehingga peserta didik akan tumbuh berkembang sesuai kodrat yang mereka miliki. Sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Yang pertama yang harus saya lakukan yaitu memastikan bahwa persoalan tersebut termasuk kategori dilema etika atau kategori bujukan moral. Sebelum saya lanjutkan, saya akan jawab dulu bahwa dilema etika adalah benar versus benar di situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu benar versus salah, situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jika persoalan saya adalah dilema etika, ada 9 langkah pengambilan keputusan yang akan saya lakukan. Yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Dan yang keempat, mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Yang pertama, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Berdasarkan perasaan dan intuisi, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Dan langkah yang kelima, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Ada 4 paradigma. Yang pertama, individu lawan masyarakat, rasa keadilan
lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Yang langkah ke-6, dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Ada 3 prinsip. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Dan langkah yang ke-7, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Langkah yang ke-8, apa keputusan yang akan Anda ambil? Dan yang ke-9, coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Inilah 9 langkah yang menjadi dasar saya untuk memutuskan suatu persoalan kalau persoalan tersebut termasuk dilema etika. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Oke, baiklah. Dari pertanyaan ini, saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut mulai hari ini. Sejak saya mengatakan atau menjawab pertanyaan ini, bahwa saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut mulai hari ini. Dan pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Baiklah, saya menjawab pertanyaan nomor 4 ini. Yang menjadi pendamping saya adalah tentunya kepala sekolah sebagai satuan pendidikan atau sebagai pimpinan di satuan pendidikan, dan wakil kepala sekolah tentunya rekan-rekan guru yang menjadi teman kolaborasi ya untuk bergerak bersama dan sebagai aktor perubahan yang akan mengimplementasikan Merdeka Belajar di sekolah. Selesai, setelah saya telah menjawab 4 pertanyaan. Terima kasih. Salam dan bahagia untuk kita semua.